selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Baik, Pak. Iya. Silakan duduk. Baik, terima kasih, Pak. Bagaimana keadaan pagi ini? Syukurlah baik, Pak. Bagus kalau begitu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Nama saya Freddy Prastomo, Pak. Bisa dipanggil Freddy, boleh, Pak? Oh, jadi nama kamu Freddy ya? Di mana alamat rumah kamu? Di Sumber Arum, Pak. Oh iya ya, Sumber Arum ya. Iya, Bapak tahu. Oh iya, Pak. Ya, Bapak tahu Freddy. Baiklah Freddy, kedatangan ke sini tentu ada tujuan yang penting untuk dibicarakan kepada Bapak. Nah, bisakah Freddy menceritakan tujuan Freddy tersebut kepada Bapak? Iya, Pak. Tentu saja, Pak. Saya datang kemari ingin meminta alternatif pemecahan masalah yang sedang saya alami, Pak. Oh iya iya ya. Dengan senang hati Bapak akan membantumu. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dialami oleh Freddy ya? Saya mengalami trauma, Pak. Oh, jadi Freddy mengalami trauma. Trauma dengan apa yang Freddy rasakan pada saat ini yang mungkin dapat mengganggu kehidupan saat ini? Saya trauma mengendarai sepeda motor, Pak. Oh, jadi Freddy trauma mengendarai sepeda motor. Mungkinkah Freddy memiliki pengalaman masa lalu yang menyebabkan Freddy mengalami trauma saat ini? Iya, Pak. Coba uraikan pengalaman masa lalumu sehingga dapat menyebabkan Freddy mengalami trauma hingga saat ini. Jadi begini, Pak. Dulu waktu saya kelas 7, saya diajarkan mengendarai sepeda motor oleh ayah saya, Pak. Karena ayah saya ingin saat saya SMK sudah lihai dalam mengendarai sepeda motor, Pak. Di saat itu saya keseringan menggunakan sepeda motor di dalam gang saya, Pak. Sedikit-sedikit bawa motor. Itu karena keenakan rasanya, Pak. Suatu saat ayah saya menugaskan saya untuk membeli makanan burung di pasar sentral. Dengan semangat saya mengendarai sepeda motor karena ini pengalaman pertama saya mengendarai sepeda motor di jalan raya, Pak. Saat di jalan raya, saya mengendarai sepeda motor dengan santai. Hingga sampai di Tugu Mas, saya melihat polisi lalu lintas sedang menjaga. Saya merasa takut karena saya belum mempunyai SIM, Pak. Setelah itu saya melaju dengan kecepatan tinggi, Pak, sampai saya kehilangan kendali. Lalu saya belok ke haluan, tapi saya tidak menghidupkan sen terlebih dahulu, Pak. Sehingga saya ditabrak oleh mobil yang ada di belakang saya. Dan saya terjatuh, terpental hingga jauh dan terguling-guling di aspal. Setelah itu saya merasakan takut dan merasa cemas untuk naik sepeda motor lagi, Pak. Jadi apakah gara-gara kamu mengalami kejadian seperti itu, kamu sudah mengalami trauma sampai hari ini? Tidak, Pak. Masih ada satu kejadian lagi yang membuat saya mengalami trauma sampai saat ini. Baik, coba kamu ceritakan pengalaman apa lagi yang kamu rasakan. Ya, Pak. Setelah saya mengalami kecelakaan itu, saya merasa takut untuk mengendarai sepeda motor lagi. Sehingga suatu saat saya ada pelajaran olahraga di sekolah pada pukul 6.30. Pada saat itu saya diantar oleh kakak perempuan saya. Di jalan saya masih teringat-ingat tentang kejadian yang saya alami saat itu. Saat mau dekat dari sekolah, kakak saya tidak melihat jalan di aspal yang penuh dengan oli hingga menyebabkan motor yang kami kendarai oleng dan tidak terkendali lagi, sehingga saya dan kakak saya langsung jatuh dari sepeda motor. Di sana saya merasa takut sekali untuk mengendarai sepeda motor lagi. Sampai-sampai saat melihat teman-teman saya mengendarai sepeda motor, saya merasa takut sekali. Pengalaman inilah yang membuat saya mengalami kecemasan hingga mengalami trauma yang sangat sampai saat itu masih saya rasakan, Pak. Baik, jadi kamu mengalami trauma gara-gara pernah jatuh membawa sepeda motor sendiri dan juga pernah jatuh bersama kakak kamu. Iya, Pak. Setelah kamu trauma,
yang kamu alami akibat pengalaman masa lalumu, apa dampak negatif yang kamu rasakan saat ini? Coba ceritakan. Sangat banyak dampak negatifnya Pak. Saya membebani kakak saya saat ingin pergi ke luar rumah, khususnya saat pergi ke sekolahan. Kamu tahu banyak dampak negatif yang terjadi setelah kamu merasakan trauma ini. Nah, apakah kamu tidak ada keinginan untuk dapat belajar lagi mengendarai sepeda motor? Tidak Pak, saya masih sangat takut. Jika kamu terus merasa takut, bagaimana cara kamu untuk menanggulangi dampak negatif dari trauma yang kamu alami? Maaf Pak, sebelumnya saya tidak tahu. Apakah kamu mau merasa mandiri dan tidak tergantung dengan kakakmu setiap hari? Ya mau sekali sih Pak. Nah, jika kamu mau, Bapak akan memberikan alternatif yang jika ini menurut kamu baik. Jika kamu mau belajar lagi, kamu akan mandiri dan tidak tergantung lagi oleh kakak kamu di saat kamu ingin pergi dari rumah. Mungkin bisa dengan cara seperti kamu hendaknya harus mempunyai SIM terlebih dahulu. Dan kamu harus mengetahui dulu rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Dan juga saat kamu mengendarai sepeda motor, kondisi badan kamu harus benar-benar fit. Iya ya Pak. Jika kamu tidak ada usaha untuk belajar dan bangkit lagi dari traumamu, maka kamu akan menjadi kurang mandiri dan lebih tergantung oleh kakak kamu di saat kamu ingin berkepergian kemanapun yang kamu inginkan. Baik Pak, saya ingin menjadi mandiri dan bangkit lagi. Saya akan mencoba yang telah Bapak sampaikan tadi Pak. Baik Freddy, saya suka semangat kamu. Terima kasih Pak atas pujiannya. Baiklah, mungkin apakah ada hal lain lagi yang perlu kamu sampaikan kepada Bapak? Tidak ada Pak, mungkin cukup itu saja. Dulu saya sudah merasa cukup tenang Pak. Saya permisi dulu ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Baiklah Freddy, sama-sama. Mari Pak. Ya.